Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah English Speech 101 ya. 101 ini maksudnya adalah bagaimana atau serba-serbi ya English speech atau pidato bahasa Inggris. Nah, jadi pidato itu kan terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah kita tulis di sini aja deh. Yang pertama adalah public speaking. Ya kan? Mungkin itu yang kedua kali ya. Kita taruh yang kedua. Yang pertama itu adalah speech-nya dulu, speech writing. Ya. Sebelum kita bikin pidato, kita harus nulis pidatonya dulu. Tapi orang beda-beda ya. Ada yang udah jago, dia nggak perlu nulis teks yang full. Ada yang dia cukup nulis kata kunci aja, terus dia bisa elaborasi sendiri. Ada. Itu kalau jam terbangnya udah tinggi. Tapi kalau jam terbangnya masih kayak kita gitu kan, baru-baru mulai atau jarang-jarang, itu perlu untuk persiapan dengan menulis pidato. Nah, setelah pidatonya sudah ditulis, baru kita akan menyampaikannya secara publik. Masing-masing dua ini dia punya teknik yang beda-beda. Tapi untuk saat ini kita bakal fokus ke bagaimana cara menulis pidato itu sendiri ya. Jadi kita akan bahas yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, harapannya kita bisa belajar nanti sama Alvaro. Sekaligus juga yang nomor 1, misalnya ada yang kita belum tahu gitu ya pastinya. Tapi kalau menurut keterbatasan pengetahuan Ani tentang English speech, kira-kira gini nih strukturnya. Strukturnya mirip banget dengan struktur membuat esai. Jadi sekali menyelam, minum air. Sambil menyelam, minum air. Sambil kita belajar teks pidato, ini teks kali ya. Kita juga belajar esai sebenarnya. Cuman bedanya kalau esai itu kadang nggak ada pidato, nggak dibawakan ke depan umum. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut. Ya, Afri gimana? Gak kedengeran. Gak kedengeran. Nggak masuk suara nih, Bre. Nggak masuk. Lanjut ya, lanjut. Oke. Bisa di-mute lagi? Oke. Jadi sebenarnya ya, sebelumnya terlepas ini buat lomba ataupun nggak buat lomba, Ane yakin dimanapun kalian berada, ada satu masa di mana kalian harus memberikan pidato. Terutama yang nanti bakal kuliah gitu ya. Mungkin nggak harus pidato, bisa aja presentasi di depan misalnya, atau kalian misalnya ikut organisasi, diminta untuk misalnya kalian jadi ketua atau ketua bidang, pasti disuruh ngomong di depan publik kan. Nah ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian kedepannya juga gitu. Dan bisa disesuaikan sesuai konteks yang sedang kalian ikutin. Kalau kita kan kebetulan lomba nih, lomba NEC yang mana strukturnya itu sebenarnya dibebasin kan. Atau kita coba baca lagi lah bareng-bareng secara cepat gitu ya. Jadi struktur pidato sendiri menurut Ane ya, bukan masalah benar dan salah. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Karena ini bukan matematika ya. Yang 1+1 2, kalau nggak salah. Kalau pidato itu kan dia itu adalah bidang yang terbuka. Artinya orang menyampaikan pidato tergantung tujuannya apa. Kalau misalnya tujuannya untuk merayu agar orang-orang memilih dia sebagai calon apa, misalnya beda pidatonya sama pidato pemaparan. Nah, kalau kita ini pidato apa nih?
Kalau di kompetisi, ya, kita lihat dulu di sini. Ini standar ya yang A. Nah, temanya adalah COVID-19 Pandemic, Challenges and Opportunities. Ini kan temanya adalah tema yang umum banget. Jadi kita bisa memilih nih, apakah kemudian kita mau menjelaskan saja. Artinya ya udah kita jelasin tantangan-tantangan yang ada di pandemi ini adalah 1, 2, 3. Atau opportunity itu kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang ada saat pandemi ini adalah 1, 2, 3 selesai. Itu boleh. Karena mereka nggak nentuin gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman yang pernah ikut-ikut lomba, ada baiknya kalau kita itu nanti memiliki yang namanya argumen. Coba sebelumnya kita lihat dulu di sini. Nggak ada ketentuan strukturnya kayak apa gitu kan. Harus ada pembukaan kayak atau apa kayak, nggak perlu nggak ditentukan gitu sama panitianya. Yang jelas penilaiannya itu adalah intonasi, pronunciation, grammar, content, sama gesture. Jadi bebas banget. Apakah kita mau eksposisi, menjelaskan aja, atau argumentatif, itu memiliki argumen. Nah, kalau yang kita pilih tentunya kita pilih yang pilih argumen. Kita pilih yang punya argumen gitu kan. Argumentative speech. Kenapa begitu? Karena ini feedback juga sebenarnya dari jurinya Bara kemarin. Kita dalam berpidato itu harus ada sesuatu atau doktrin gitu ya yang kita tanamkan pada audiens kita. Sekarang kita masukkan langsung topiknya. Temanya adalah COVID-19 pandemic, opportunities and challenges. Mana kau? Ini junior high school ya. Ini senior high school. Waduh. Oh, varsity salah. Senior high school tadi adalah COVID-19 pandemic challenges. Oke. Sekarang, apa maksudnya argumentative speech? Argumentative speech itu adalah, pakai bahasa Indonesia aja lah ya, pembawa pidato atau speaker, gitu ya, diminta untuk memiliki stance. Stance itu adalah pendapat atau gimana ya ngomongnya? Persetujuan gitu ya. Pembawa pidato diminta untuk setuju atau tidak setuju. Nah, ini kata kuncinya. Terhadap isu yang dibahas. Gitu. Kata kuncinya setuju atau tidak setuju ini harus jelas. Nah, sekarang kan topiknya opportunities and challenges atau challenges and opportunities ya kalau nggak salah. Ya sih. Ya. Ini kan bukan pertanyaan yes or no kan. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan setuju atau tidak setuju. Karena semua orang pasti sepakat kalau COVID-19 itu ada challenges dan ada opportunities. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat pidato ini argumentatif? Yaitu kita mencari sendiri spesifikasi topik yang ingin kita bawa. Nah, ini nanti Zakwan sama Afri silahkan explore sendiri. Topik apa yang ingin kalian bahas? Secara umum, kalian bisa mengerucut ke beberapa topik ini ya, misalnya
Misal, oke. Kalau topik yang dibagikan panitia terlalu lebar atau tidak argumentatif, maka pembawa pidato harus membuat spesifikasi topik sendiri. Misalnya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, kesehatan. Kebersihan mah masuk kesehatan kan ya. Pendidikan itu kan education. Ekonomi. Kesehatan, health. Public policy, misalnya. Kebijakan publik. Lingkungan. Bisa. Apalagi? Sosial, semuanya sosial. Maksudnya interaksi. International affairs. Dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang kalian cari dulu nih tema mana yang menurut kalian paling memungkinkan untuk kalian bahas atau paling kalian penasaran, paling kalian nikmati atau paling kalian mudah, yang paling mudah bagi kalian nggak apa-apa gitu. Nah kalau Afri sendiri kira-kira udah mulai bisa mengerucut gak ini subtopiknya? Mau bahas yang topik yang mana atau ada yang nomor 7 mungkin? Ide sendiri? Kemungkinan nomor 2. Ekonomi ya. Nah, apa yang ente udah kepikiran gitu ketika kita bahas challenges and opportunities in the economy during COVID-19? Kira-kira apa gitu yang pengen ente bahas? Yang udah kepikiran Kesempatan. aja. Apa Kesempatan. contohnya apa contohnya? Di rumah bisa aja kayak ada pikiran bisnis gitu. Business from home. Nah, Terus kesempatannya ya terus. satu lagi deh. Ya. Atau gini, satu aja cukup. Untuk kesempatan satu, terus challenge-nya satu juga. Karena kita diminta bahas dua-duanya kan. Udah kebayang Tapi belum? kalau yang ini 5-7 menit. Lumayan panjang. Jadi masing-masing satu aja. Opportunity satu, challenge satu. Nanti dipikirin dulu Afri ya. Kalau Zakwan apa? Kayaknya kalau nggak education lagi atau ngambil yang environment. Kalau education kan bisa pakai pidato yang kemarin sebenarnya. Karena kebetulan temanya mirip. Iya. Tapi ente mau nggak recycle pidato yang kemarin? Mau. Saya nggak tahu sih, nanti lihat lagi. Kalau misalnya education, berarti nanti challenge and opportunity-nya kurang lebih sama ya? Atau udah kepikiran belum yang lain? Belum. Tinggal lihat catatan kecil kemarin. Yang masih pas sebelum jadi ini. Kalau lingkungan, udah kepikiran Kalau belum? lingkungan, apa ya? Nah ini nih, kalau pidato, sebenarnya apapun itu ya, ketika kita diminta menuliskan ide, itu kita harus punya ide kan. Caranya ya banyak baca sebenarnya. Ini adalah seharusnya ya sesuatu yang sudah lumrah bagi kita semua gitu kan, terlepas khususnya pelajar dan mahasiswa gitu kan, yang memang banyak sekali papernya hal-hal kayak gini gitu yang kita diminta ide. Tapi
ya kalaupun kita belum ada ide, justru itu kita ikut lomba ini kita cari idenya dengan ikut lomba. Kalau kita nggak ikut lomba nanti nggak baca-baca kita. Jadi kita sama-sama gitu belajar. Nih udah kepikiran belum, Kwan? Belum sih. Belum baca-baca, belum tahu ya. Kalau Yang kayaknya seru dibahas. terus Afri? Challenge tuh tantangan gitu ya? Iya. Iya, tantangan. Apa ya? Ya paling di bisnis from home-nya. Jadi business from home ini bisa jadi opportunity, bisa di challenge juga nggak sih? Soalnya kan banyak bisnis yang harus tutup kalau pandemi gini kan. Ya nggak? Mungkin bisa gini. Gimana? Putus-putus tadi ya. Ya, putus-putus. Iya sih, putus-putus. Putus-putus. Oke. Kalau kita bahas bisnis ya sebenarnya, bisnis ini bisa dua mata pisau. Yang satu bisa opportunity, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan alat-alat kesehatan atau obat-obatan itu bisa naik banget parah. Tapi bisnis-bisnis yang kayak apa ya, yang mewajibkan orang untuk datang, soalnya bisnis kan nggak melulu menjual kan. Rumah makan. Bisnis kan nggak selalu menjual kan, bisa juga jasa gitu kan, kayak wisata misalnya itu kan bisnis juga. Itu tutup. Jadi ini bisa dua-duanya sebenarnya. Ini bagus banget sih. Kalau Afri sendiri kepikiran ide lain nggak untuk challenge-nya ini? Kepikirannya challenge-nya yang di bisnis from home-nya. Kayak contoh kayak jualan online, kayak apa ya, di kendala apa ya, namanya kayak pengiriman, kayak gimana ya, Pengirimannya gimana? kurang sih nggak belum kepikiran. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita pikirin bareng dan kita searching juga bisa gitu kan. Jadi ini sebenarnya udah bagus sih dari kita bahas sektor bisnis aja gitu. Tapi ingat ya, ini karena dia tidak spesifik, artinya ini konteksnya bisa kemana aja. Kita bisa bahas sedunia, bisnis sedunia gitu kan. Kita bisa bahas bisnis se-Indonesia. Kita bisa bahas juga bisnis di daerah masing-masing. Atau bisa juga konteksnya kita pakai bisnis di kalangan pelajar, bisnis di kalangan pemula. Itu penting ya. Karena ya itu tadi, kita diminta untuk spesifik atau uh, membuat spesifikasi topik sendiri gitu. Nah, mungkin ini topiknya udah ketemu gitu kan, poin subtopik yang lingkaran yang lebih kecilnya adalah ekonomi. Ini si Afri udah dapat. Terus kita kecilin lagi lingkarannya bisnis gitu. Nanti kita kecilin lagi apakah bisnisnya ini untuk konteks Indonesia atau cuman Jawa atau cuman daerah mana. Terus bisnisnya itu bisnis apa misalnya? Apakah bisnis food and beverage atau furnitur atau apa? Itu nanti kita harus spesifikasikan. Nah, kalau Zakwan karena belum kepikiran, nanti kita coba pikirin ya. Tapi yang jelas semakin spesifik harusnya semakin bagus gitu. Sekarang kita akan bahas struktur pidato itu sendiri gitu ya. Jadi secara umum ini udah terkenal banget ya struktur ini. Ada 3 gitu kan. Yang pertama introduction, pembukaan, yang kedua konten atau idea atau apa ya istilahnya tuh. Konten itu ya yang di tengah-tengah itu lah pokoknya. Terus yang ketiga adalah conclusion atau penutupan atau kesimpulan. Nah, kalau di pidato sendiri, introduction ini adalah bagian yang sangat krusial ya, terutama paragraf pertamanya gitu, atau kalimat pertamanya lah. Karena introduction inilah ya crucial because it is your first impression. And
It will decide the audience attention for your whole speech. Kenapa krusial? Krusial itu satu level di atas penting ya. Karena inilah yang akan menentukan apakah audiens akan mendengarkan pidato Anda sampai akhir atau enggak. Kalau dari awal udah monoton, udah membosankan, pasti fokusnya tuh udah turun gitu. Atau minatnya untuk mendengarkan pidato kamu itu nanti anjlok banget. Makanya penting banget kita untuk punya yang namanya hook ya. Hook ini adalah sesuatu yang wow gitu. Contohnya ya, bagaimana cara membuat sebuah hook? Kita bisa pakai yang namanya kita bisa pakai question misalnya. Did you know? Apakah Anda tahu bahwa misalnya ini bisa salah bisa benar. Misalnya gini, apakah Anda tahu bahwa bisnis furnitur atau jangan furnitur deh, bisnis sepeda. Apakah Anda tahu bisnis sepeda di Indonesia sejak Maret 2020 meningkat 90% karena pandemi? Semua orang pakai sepeda gitu kan. Semua orang main gaya-gayaan, pengen hidup sehat juga, dan berbagai macam alasan. Nah itu kan kayak, gitu ya, orang jadi really gitu. Itu kan dari awal tuh kita udah bikin orang tuh tertarik dengan pidato kita. Nah ini kalau question yang barusan ini pendekatannya adalah statistik ya, bisa dilihat di sini. Ini kekecilan nggak sih tulisannya? Bisa di zoom kok santai. Gitu. Kita bisa pakai statistik. Kita juga bisa pakai yang namanya surprising facts atau fakta-fakta menarik. Aduh, ini jadi kegedean. Nah gitu juga Bun. Bisa juga pakai fakta menarik gitu ya. Misalnya di Indonesia telah terjadi anjlok ekonomi nasional. Nah, lagi-lagi pakai statistik ya. Pokoknya fakta statistik ini mirip-mirip lah. Intinya kita memberitahu pada audiens kita bahwa ada sesuatu yang wow di awal pidato kita. Nggak mesti pakai statistik, nggak mesti pakai data atau fakta, bisa juga pakai cerita. Cerita yang personal atau cerita yang emosional gitu. Yang bisa membuat hati orang terenyuh. Misalnya ya, tahukah Anda gitu ya, tetangga saya di masa pandemi ini dia menjadi dia orangnya berjualan di malam hari di pinggir jalan Malioboro Yogyakarta misalnya. Tapi sejak pandemi nggak ada orang yang keluar rumah kecuali dikit banget sehingga bisnisnya anjlok dan dia harus menjadi pelacur. Itu misalnya ya. Orang kan kayak, oh my god, really gitu. Tapi itu justru bikin orang jadi tertarik untuk dengerin sampai seterusnya. Gitu. Barulah abis kita ngasih hook, kita masuk ke general idea about our topic. Ini tuh kayak pembukaannya gitu lah. Atau kayak ide yang paling general dari pidato kita. Misalnya, kalau bisnis ya, di Indonesia banyak sekali bisnis-bisnis yang harus tutup ketika pandemi terjadi. Misalnya bisnis A, B, C, D. Menurut data dari A, ada sekian persen bisnis yang tutup sejak Maret 2020. Terus, namun ada juga bisnis-bisnis yang malah justru yang kemarin tuh nggak ada, sekarang menjadi ada. Contohnya, bisnis hand sanitizer, bisnis pemegang bisnis apa ya, biar tangan kita nggak megang gagang pintu, itu kan pakai dorongan apa gitu. Nah itu general idenya. Sudah itu semuanya secara umum, baru kita masuk ke yang namanya thesis statement. Thesis statement ini adalah sebuah statement, pernyataan atau kalimat pamungkas yang berada di kalimat akhir sebuah introduction atau pembukaan. Nah, jadi disinilah kita akan menyampaikan
stance kita atau argumen kita. Menurut saya, COVID-19 pandemic ini telah membawa banyak sekali musibah bagi pelaku bisnis. Namun, ada banyak juga namun justru lebih banyak bisnis-bisnis baru yang bermunculan sehingga membuat orang menjadi kreatif. Itu ya. Jadi justru kita kembali ke sini ya. Kita setuju nih, Afri misalnya. Afri setuju bahwa pandemi ini membawa challenge dan opportunity. Tapi opportunity-nya lebih gede justru gitu. Ini contoh aja ya, bisa benar bisa salah. Intinya di thesis statement ini kita nyampein argumen kita apa, yes or no kita. Habis itu baru kita menyampaikan secara umum apa yang akan kita sampaikan di konten. Misalnya, saya percaya opportunity-nya lebih banyak karena A misalnya. Ada data dari mana gitu. Terus yang B misalnya, orang-orang sekarang lebih senang jualan online, lebih senang beli-beli online. Terus yang ketiga, orang-orang lebih senang membeli sepeda misalnya. Nyambung gak sih? Intinya ya, nanti kita bisa pikirin lagi. Ya, jadi kita di thesis statement ini, orang udah tahu nih, kita topiknya apa, argumen kita apa, terus apa yang akan kita sampaikan seterusnya. Barulah kita masuk ke yang namanya konten. Konten ini kalau misalnya 5-7 menit, sebenarnya 2-3 paragraf aja cukup. Jadi dia adalah elaborasi ya, atau pemaparan dari si thesis statement. Kalau misalnya kita pengen 2 paragraf, berarti idenya ya cuma 2. Misalnya taruhlah Afri bicara bisnis from home ya. Kenapa bisnis from home meningkat? Misalnya yang pertama, karena everyone loves online shopping during the pandemic. Jadi kalau nggak salah, ada 300% ya peningkatan online shopping sejak pandemi dimulai. Terus yang kedua, apa misalnya? Misalnya adalah misal aja ya ini ya, less competition in the online shopping market. Jadi udah peningkatan minat belanjanya tinggi, terus persaingannya berkurang nih. Jadi menurut Afri dia sangat menjanjikan. Nih bisa 2 aja karena cuma 5 menit ya sampai 7 menit. Ini cukup sebenarnya, tapi kalau mau ente bisa kasih 1 paragraf lagi. Nah, ini if you want gitu ya. Kalau ente mau, ente bisa kasih 1 paragraf lagi yang bernama paragraf counterproductive. Apakah itu paragraf counterproductive? Paragraf counterproductive adalah paragraf yang berseberangan dengan pendapat ente, tapi ente menggunakannya untuk menguatkan argumen ente sendiri. Misalnya nih, misal aja ya. Kita tadi udah bilang nih, online shopping misalnya. Itu bisa meningkat karena hampir semua orang suka online shopping. Bahkan minatnya meningkat 300% sejak Maret 2020. Terus yang kedua, kompetisi penjualnya menurun. Tapi ada scamming misalnya. Scamming potentials are also increased. Tapi banyak juga nih kasus-kasus scamming, penipuan yang makin marak gitu selama pandemi. Ini kan berseberangan nih dengan ide ente. Tapi kenapa ente pakai di pidato ente? Karena ente pakai untuk mendukung argumen ente sendiri dengan cara menyerang argumen tersebut. Nah, tapi ente bilang ini ya. However, misalnya apa ya?
Misalnya ente pakai data lagi nih. According to X misalnya. Kalau ini kan data dari A misalnya. Si A bilang potensi scamming makin naik, tapi ente punya data lagi nih dari institusi yang lain bahwa semakin banyak orang teredukasi tentang cara melawan scamming. According to X, more and more people become educated about internet literacy misalnya. Makin kesini, justru makin banyak orang yang sadar bahwa ini tuh scamming. Jadi gitu. Ini nggak wajib, tapi kalau bisa kita tambahin bagus banget. Misalnya waktunya cukup ya. Nah, terus ini juga if you want, kalau ente masih bisa nambahin satu paragraf lagi, ente bisa memberikan rekomendasi atau solusi gitu ya. Recommendation or solutions. Misalnya, tadi kita udah bahas online shopping gitu misalnya, online bisnis. Nah, ente merasa bahwa online shopping atau online bisnis itu udah bagus banget. Tapi sebenarnya bisa lebih bagus lagi loh. Caranya adalah misal aja ya, lebih baik kalau kita itu kerjasama dengan Tokopedia misalnya, biar audiensnya itu lebih gampang untuk menemukan kita. Atau misalnya sosial medianya itu harus dibagusin lagi karena masih banyak online shopping yang sosial medianya itu cuma ngepost foto barang-barang aja misalnya. Jadi orang nggak tertarik untuk follow akunnya. Apakah nanti bikin konten-konten edukasi atau kerjasama sama siapa influencer atau nanti desainnya diperbagus kayak gitulah pokoknya. Jadi kalau misalnya udah bagus banget tapi masih bisa bagus lagi, lebih bagus lagi nanti kasih rekomendasi. Kalau misalnya nanti ngomongin problem, misalnya nih masih ada problem online shopping, misalnya kayak banyak orang yang menjadi, atau misalnya gini ya, karena kebanyakan order, jadi susah nih untuk menanggapi demand atau kebutuhan publik. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya misalnya ente buka cabang baru, atau pokoknya gitulah. Seru kan? Itulah serunya pidato dan esai itu sebenarnya. Kita bisa explore banyak banget hal-hal yang kita pengen kulik dalam kehidupan ini. Tapi gimana caranya argumennya itu harus kuat, harus pakai fakta, pakai data. Kalaupun mau pakai argumentasi pribadi, kalau bisa harus ada data yang mendukung gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Afri, Zakwan, atau udah jelas? Aneh nggak ada sih. Afri? Enggak. Oke. Bentar. Wih, Alvaro follow Kakila School English Team. Sekarang kita bahas yang namanya conclusion atau penutup atau kesimpulan. Nah, conclusion ini bukan bebas sih kayak, oke, kalau kita ikutin struktur yang basic ini, dia itu sebenarnya adalah paraphrasing daripada thesis statement. Nah, paraphrasing itu adalah, pernah dengar nggak parafrase dalam bahasa Indonesia? Parafrase itu kita menyampaikan thesis statement kita, ingat ya yang ini tadi, yang di ujung introduction, tapi dengan gaya bahasa yang lain. Explaining the thesis statement in other ways or structures. Tinggal dibolak-balik aja kalimatnya gitu kan. Nah, terus ya udah kita simpulin pidatonya. Intinya pidatonya itu adalah ABCD. Habis itu baru kita tutup dengan call to action. Call to action ini misalnya, marilah kita membuka online bisnis
di rumah masing-masing. Atau marilah kita mendukung online bisnis teman-teman kita karena bla 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 bla. Tapi nggak mesti itu, bisa juga quote. Misalnya ente ada quote dari Profesor Afri misalnya. Berjualanlah secara online. Sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang sukses. Misalnya gitu. Terus question juga bisa. Apakah kamu sudah siap untuk online bisnis? Saya sudah siap. Anda juga. misalnya. Dah. Itu aja. Dan ini ada tambahan. Tambahannya adalah kalian bisa meriset atau mencari data dari sumber apapun di internet selama itu terpercaya, apakah itu website yang resmi atau jurnal-jurnal scientific ini maksudnya ilmiah ya, jurnal-jurnal ilmiah, atau dari media massa, entah itu koran, majalah, atau surat kabar, atau apa gitu ya. Tapi jangan dari Wikipedia dan jangan juga dari blog. Kalaupun mau ngambil dari Wikipedia, ente ambil harus pastikan dia itu ada sumbernya gitu. Karena Wikipedia kan nggak mungkin ide orang. Maksudnya Wikipedia kan pasti ngambil dari sumber-sumber resmi juga. Jadi ente lihat dulu nih, apakah dari Wikipedia ini ada sumber resmi yang merupakan asal dari tulisan tersebut. Blog pun sebenarnya boleh asal orang yang menulis blog ini adalah orang yang ahli. Kayak kemarin Zakuan kan kita nemu dari peneliti dari Semeru itu adalah blog. Tapi yang nulis adalah peneliti. Kita bisa nanti menurut profesor ini bla 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 bla. Meskipun itu dari blog tapi yang nulis adalah orang yang expert. Nah, gitu. Terus nggak boleh yang namanya copy paste ya, tidak boleh plagiarisme. Ini selain ini merupakan pelanggaran hak intelektual ilmiah apa-apalah namanya gitu kan. Ini juga panitianya sebenarnya bisa ngecek juga gitu, misalnya pidatonya dikumpulin. Tapi on top of that sebenarnya di atas semua itu ini dosa sih kalau kita copy paste karena kita menganggap itu adalah pidato kita padahal itu adalah tulisan orang lain. Jadi jangan copy paste plek 100% gitu. Tapi ya ubah-ubah lah dikit gitu kan. Itu udah nggak copy paste namanya kalau dari ubah-ubah. Kecuali kita mau benar-benar mengkuat perkataan seseorang, itu beda lagi. Beda lagi. Itu aja guys. Nah, jadi sekarang tugas kalian adalah kalian pikirkan ini kontennya apa gitu ya. Jadi kita ini Afri Speech juga ada di sini. Cari dulu. Afri Speech kan udah ada nih. Jadi cara bikin pidatonya itu kalian harus tahu dulu konten yang mau kalian bahas itu apa. Jadi bukan dimulai dari introduction, justru dimulainya dari konten. Apa yang mau dibahas. Terus kalau kita bicara apa kontennya, kita pasti bicara apa thesis statementnya kan. Bentar. Tapi kalau Afri sendiri sejauh ini merasa tercerahkan nggak? Atau masih bingung? Nggak bingung sih. Masih agak bingung? Ya dapetin. Nggak bingung. Oke, berarti udah nggak nol lagi kan? Nggak kayaknya. Udah 10 sekarang. Udah mulai paham. Tinggal bagaimana kalian pintar-pintar menulis aja sih. Karena gaya menulis itu bukan sesuatu yang bisa kita kuasai secara instan. Dia makan waktu, dia harus menuntut kita untuk banyak baca juga gitu kan agar bisa menulis.
Tapi ya itu, kita mulai dari sekarang biar nanti keburu kuliah gitu kan susah. Jadi mumpung ada kesempatan, kalian belajar menulis sekarang. Ini Ane langsung kasih tugas ya untuk dipikirin lagi di rumah. Kalian juga udah di rumah sih. Ntar ini internetnya ya, agak gimana. Afri tinggal di mana sih? Aslinya sih di Bangil, di Pasuruan. Tapi Kan sekarang lagi di rumahnya nenek di mana tuh? di Gresik. Ya, 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 ya. Berarti sekarang what to do? Kita cari thesis statement-nya. Thesis statement-nya ini adalah, Ane jabarin lagi ya. Topiknya apa secara spesifik? Misal, challenges and opportunities of business from home in COVID-19 pandemic. During. Di Indonesia. Atau jangan gitu deh. Business from home aja. Atau nggak apa-apa deh. Ini misal aja ya. Ente bisa lebih spesifikin lagi sebenarnya. Misalnya apa ya? Sepeda lah. Sepeda itu bicycle business. Bicycle selling. Ya kan ini udah spesifik banget nih, tapi nggak mesti bicycle juga, ente bisa cari apa kayak gitu. Terus ente tentuin kontennya. Kontennya misalnya ini nggak bisa bisa aja dipikirin, tapi lebih bagus kalau ada datanya gitu. Ini misal aja ya. Misal penjualan sepeda meningkat drastis. Yaitu 90% sejak pandemi dimulai. Sejak pandemi terjadi. Nah, konten ini 2 sampai 4 ya. Yang 2 ini adalah konten intinya. Misal ini kasih nomor deh. Jangan deh. Yang kedua misal sepeda memotivasi orang untuk menjalani hidup lebih sehat di masa pandemi. Terus ini misal untuk paragraf counterproductive ya. Ini tidak wajib. Counterproductive. Misalnya harga sepeda terlalu mahal. Terus refutal atau bantahannya, kok refutal sih? Langsung ente kasih bantahan misalnya
pemerintah menyediakan fasilitas sepeda gratis terbatas, gitu. Ngomongnya jangan terbatas lah. Tinggal mau dipakai atau tidak. Juga misal di DKI Jakarta ya, dan Bandung, Jawa Barat. Terus ini juga paragraf keempatnya tidak wajib. Paragraf utama atau inti. Paragraf utama atau inti. Ini paragraf counter produktif. Kalau ini paragraf solusi atau rekomendasi. Tidak wajib, tapi boleh. Misalnya pemerintah harus menyediakan fasilitas sepeda yang lebih merata dan memperbaiki sepeda yang sudah rusak segera, gitu. Kok jadi ke pemerintah ya? Atau pemerintah memberikan bantuan sepeda pada anak-anak yang tidak mampu misalnya. Jadi nanti bisnis ente naik juga. Atau pemerintah bekerja sama dengan pemilik bisnis sepeda untuk menyelenggarakan program sepeda sehat. Misal. Dah, ini aja paling untuk Afri, untuk Zakwan juga ya. Cari satu topik di internet atau apapun itulah yang menurut kalian menarik dan kalian bisa enjoy untuk mencari tahu tentang itu dan possible untuk dikerjain. Terus kalau misalnya udah dapat, tulisnya di sini ya, tulisnya di Google Doc biar Kak Dava bisa baca juga. Biar bisa aneh kontrol gitu ya. Gimana? Oke nggak Afri? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Kak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti WA aja. Bingung di tengah jalan misalnya, itu ditulis aja di grup gitu ya. Zakwan juga ya, jelas ya. Kwan, tidur. Oke, Kak, oke. Mana ada. Itu udah, oke. Nah, intinya ini ente cari juga isi statementnya harus spesifik. Terus kontennya juga apa. Kita ketemu lagi insya Allah kalau paling kapan ya? Mungkin minggu depan kali ya. Harapannya idenya udah ada gitu. Meskipun pidatonya belum 100%, tapi idenya harus udah ada biar gampang dikembangkannya. Gitu ya. Oke ya. Oke. Siap. Jadi tujuannya kalian berdua ini biar nanti kalian nggak sama gitu topiknya. Jadi harus dibedain gitu ya. Oke, itu aja dulu. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta